Pak Jokowi. Ya. Kenapa sampai sekarang beliau nyaman untuk bermain peran sebagai presiden lah gitu? Ada orang yang dengan nyinyir mengatakan presiden-presidenan. Karena saya dokter ya, jadi saya bisa melihat bagaimana body language, bagaimana cara bicara, bagaimana gesture, bagaimana body face language-nya itu. Beliau itu dalam fase depresi yang sangat kronis. Oh gitu? Sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Boleh nggak diterangkan pada awam seperti saya dari sisi tadi wajah? Ya, terjadi hormonal disturbance ya. Beliau itu mengalami penuaan yang cepat sekali gitu. Rambut rontok habis, kemudian kerut-kerut dalam hitungan bulan muncul. Kemudian ya ada hal-hal yang tidak etis saya sampaikan ya, tapi kelihatan sekali bahwa beliau itu benar-benar mengalami sebuah fase degeneratif ya, fase penuaan yang sangat cepat sekali terjadi, dan itu terjadi karena hormonal disturbance. Itu kenapa hormonal disturbance terjadi? Hormon otak disturbance karena stres. Jadi saya melihat bahwa setelah beliau selesai jadi presiden, baru sadar tentang collateral damage yang terjadi selama 10 tahun ini. Bukan menyesali, tapi ketakutan. Bukan menyesali, tapi ketakutan gitu. Karena kalau ini makin banyak orang yang tidak mampu lagi dia kuasa, dan itu akan terjadi secara alami gitu ya. Kan kita lihat ya, fase memang Jokowi ini karena apa ya, kekuatannya dia itu kan kekuatan yang bersifat majemuk ya, bukan kekuatan tunggal kan, gitu ya. Sehingga kan beliau sangat powerful memang. 10 tahun itu kan sangat powerful gitu kan. Nah, kekuatan sangat powerful itu kemudian ditinggalkan, kan nggak mungkin begitu aja langsung Presiden Prabowo jadi presiden, gitu kan. Kita lihat fase transisinya kan antara 6 bulan sampai 1 tahun. Dan itu sebetulnya kan terjadi pada siapapun. Dari Megawati ke SBY pun terjadi, dari SBY ke Jokowi pun terjadi. Tapi memang tidak selama ini gitu. Karena kita harus akui bahwa kekuatan yang dibangun secara sistemik itu kuat banget gitu kan. Nah, jadi ya saya memberikan waktu kepada Presiden Prabowo 6 bulan lagi. Kan ini udah 6 bulannya. Betul. Dan tampaknya juga cukup signifikan kok gitu. Hanya sebenarnya Presiden Prabowo itu sedang menunggu momentum yang tepat aja untuk meretelin sisa-sisa kekuatan dari Jokowi gitu. Dengan kata lain, sebetulnya dokter memberikan toleransi kepada Presiden Prabowo, sementara di saat lain orang-orang sudah mulai tidak sabar karena Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelihatannya masih belum melakukan sesuatu yang radikal untuk menyatakan bahwa saya pemilik amanah negeri ini. Gini, karena balik lagi ya kepada pengertian yang tadi disampaikan, bahwa Indonesia ini tidak daulat kan, karena ada GP kan gitu. Jadi beliau yang orang cerdas itu kan bisa bisa menempatkan diri bahwa situasi Indonesia dalam 5 tahun ke depan itu sangat sulit. Indonesia ini jadi rebutan tiga pihak nih. Satu GP itu sendiri, ya. Global predator. GP atau orang suka sebut elit global itu sendiri sebagai kekuatan major. US yang sedang tertatih-tatih ya, masuk fase entropinya, dan China yang oleh GP diminta untuk mereplace kekuatan US kan gitu. Nah, tiga-tiganya ini kan punya kehendak atas Indonesia. Ya kan, punya kehendak atas Indonesia. Nah, ketika masa 10 tahun kemarin memang China yang dominan 70%. Nah, GP kan tidak mau, US juga tidak mau. Maka ini kan mereka pasti memberikan sebuah challenge. Keseimbangan baru juga. Iya, mereka memberikan challenge kepada Presiden Prabowo. Kami juga mau punya porsi. Nah, Presiden Prabowo ini kan sedang membuat pendulum itu menjadi di tengah lagi gitu. Artinya mengakomodir ya China, terakomodir US. Tiga kekuatan tadi. Ini adalah sebuah fase transisi yang sangat berat terjadi pada Presiden Prabowo. Kita memang melihatnya tuh harus melihatnya dari sky view ya. Nggak bisa kita ngelihat tuh dari sini gitu. Nggak akan bisa. Dari helikopter lah. Iya, dari malah lebih tinggi lagi. Kita nongkrong di awan gitu ya, ngelihat apa yang terjadi gitu. Saya bukan membela Presiden Prabowo, tetapi kalau saya jadi Presiden Prabowo, saya juga akan mengalami kesulitan yang sama dengan dia. Siapapun juga yang jadi presiden. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Menarik sekali penyampaian dari Dr. Tifauji yang sering sekali kita dengar ya, di media sosial ini adalah Dr. Tifa yang juga keras dari segi ilmu kedokteran, menyoroti dan melihat berdasarkan ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran yang dia miliki, menyatakan bahwa ijazah atau foto yang ada di ijazah itu adalah orang yang berbeda dengan Jokowi yang sekarang. Dari bentuk rahang, bibir katanya ya, telinga ya, banyak sekali ya disampaikan. Tapi saya terlalu jawaban yang lebih ke sana, yang sekiranya memang ini bisa terselesaikan dengan baik, bisa ya tentram lah Indonesia,
Jangan lagi meributkan soal ijazah, soal ini itu, tetapi fokuslah bagaimana kita membenahi, memperbaiki, ya, berkontribusi kepada bangsa ini agar lebih maju ke depan. Tapi di balik itu, kita harus cari tahu juga kebenaran-kebenaran yang mungkin selama ini masyarakat dibohongi dan merasa ditipu, ya. Dan tugas-tugas daripada ilmuwan ini atau mungkin yang punya ilmu pengetahuan, kepakaran dan lain-lain yang membantu masyarakat dalam membuktikan kecurigaan mereka. Mungkin seperti itu kurang lebihnya ya. Tapi ya itu tadi, meskipun ada pro dan kontra, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada yang tak mendukung, ada yang begini, ada yang begono. Tetapi setiap pendapat kita yang berbeda-beda, ya biarlah itu menjadi bentuk dari demokrasi. Ya, kita bebas berpendapat, bisa berekspresi, mengkritisi. Karena berbeda pandangan itu ya sah-sah saja dan itu hal yang lumrah teman-teman ya. Jadi kalaupun mungkin kita menilai begini, menilai begitu, tapi kita nggak bisa samakan penilaian kita kepada penilaian orang lain juga. Biarlah itu menjadi penilaian Anda, penilaian saya, penilaian yang lainnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, tetapi di sini saya tidak jauh panjang lebar ke sana karena saya yakin sudah banyak sekali video yang saya bahas dan di channel saya satunya lagi ya di NES 2045 saya kan juga bahas di sana juga tuh. Dan di sini juga sudah banyak saya bahas dan semoga ini menjadi penyampaian dan informasi terbaru kepada kita. Nah, Pak Jokowi katanya kena mengidam sakit kulit ya. Ya, sakit kulit. Yang bintik-bintik tuh katanya ya. Tapi saya nggak tahu benar penyakitnya itu atau enggak, tapi katanya sih sakit ya. Dan kita berharap semoga Pak Jokowi lekas sembuh. Tapi dengan adanya penyakit ini saat ini, jadi banyak cibiran netizen, komentar negatif, katanya karma, katanya karena stres, karena begini, karena begitu ya. Ya biasalah netizen ya. Dan itu ya udah biasalah kita dengarkan gitu ya. Dan semoga Pak Jokowi cepat sembuh dan proses ini bisa berjalan dengan baik dan secara terang benderang terungkap semuanya dan kita bisa menyaksikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi ataupun memang benar palsu atau tidaknya, asli atau enggaknya, biarlah ke depan secepatnya bisa terbongkar dan dibuktikan. Nah, nanti kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Ya, sebelum saya di sini mengulas, teman-teman boleh like dulu, subscribe dan share video ini agar teman-teman yang lainnya juga dapat menerima informasi terbaru dari channel ini. Nah, saya awali, kebohongan akan menyiksamu, makanya jangan suka berbohong. Jadi Pak Jokowi ini kan dianggap pembohong. Sampai saat ini banyak yang menganggap Jokowi pembohong. Saya nggak tahu bohongnya di mana, tetapi memang ada-ada aja sih sebenarnya kebohongan-kebohongan beliau. Tapi ya mungkin masyarakat udah ngecap beliau pembohong. Ya meskipun kita menyadari banyak sekali legacy yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi sebetulnya yang baik-baiknya, tapi ya karena memang juga manusia, 1000 kebaikan akan tetap salah ketika ada satu kesalahan dan kesalahan itu yang terus akan diingat. Tapi ini kan Pak Jokowi banyak sekali kesalahannya. Ya makanya jadi makin melekat gitu ya. Makin banyak kebohongan ya makin melekat gitu ya. Ya wajar sih, nggak masalah sih, netizen kan biasa ingatnya kan begitu. Dan karena mungkin saking banyaknya kebohongan-kebohongan Jokowi, ya udah dicaplah Pak Jokowinya sebagai pembohong gitu ya. Udah sepantasnya beliau terima dengan lapang dada atas perbuatannya membohongi masyarakat. Gitu aja ya. Kalau asli tunjukkan. Kenapa pihak penuduh ngotot ditunjukkan ke publik sementara pihak Jokowi ngotot menunjukkannya harus di pengadilan? Kalau ditunjukkan ke penuduh, teorinya langsung selesai. Tetapi pihak yang dianggap mencemarkan nama baik atau menuduh bisa bebas dari jeratan hukum. Oleh karena itu, bisa dipahami mengapa pihak penuduh rajin menggiring opini, tunjukkan langsung ya agar bisa bebas dari jeratan pidana, cari selamat dari hukum. Sementara pihak Jokowi ngotot harus melalui jalur hukum di pengadilan, tahu kan tujuannya
sebetulnya ingin menggiring mereka ke penjara karena pencemaran nama baik. Kan gampang dibaca ini, pihak Jokowi diajak mediasi juga nggak mau. Dengan kata lain, menunjukkannya ijazah itu tidak semudah permintaan sekelompok tertentu yang menggiring narasi pencemaran nama baik. Kalau awal tuduhan ijazah palsu itu jelas-jelas motifnya politis, didasari niat tidak suka, menunjukkannya ijazahnya ya nanti dulu. Lah, kalau langsung ditunjukkan ke kelompok penuduh tidak kemudian selesai masalah, tetapi yang menuduh mencemarkan nama baik bebas dari hukuman. Ini kata Jokowi akan jadi presiden buruk ke depan bagi setiap orang yang memiliki motif serupa. Oleh karena itu harus diberi pembelajaran secara hukum. Maunya tim hukum Jokowi menunjukkannya harus di pengadilan karena dianggap mengembangkan isu hoax. Kan yang menyebarkan itu dari kelompok itu juga kan. Maklum dendam politik karena kalah dalam Pilpres 2014, 2019 sampai 2024. Termaksud ada ormasnya seperti HTI dan FPI yang dibubarkan Jokowi. Lagian secara hukum ijazah atau yang memuat identitas seseorang itu dokumen yang bersifat privat ya, atau privasi atau pribadi, tidak bisa ditujukan kepada sembarang orang. Bukankah dengan mengetahui identitas seseorang bisa disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu? Misalnya identitas KTP, nomor HP, ijazah, dan dokumen lainnya diketahui orang yang tidak bertanggung jawab bisa fatal akibatnya. Ijazah pun bila di-share di medsos bisa diedit lalu disebarkan sesuai tujuan tertentu misalnya, itu juga gampang loh. Penipuan-penipuan yang disebabkan oleh diketahuinya identitas seseorang baik itu dari KTP maupun nomor HP juga sering terjadi. Dan seandainya Anda mendatangi UGM kemungkinan ingin tahu identitas seseorang tentang ijazah atau dokumen lainnya, apakah kemudian lembaga itu akan membolehkannya? Saya jamin tidak akan ditunjukkan kecuali untuk kepentingan penyidikan dari lembaga yang berwenang untuk itu seperti kepolisian. Banyak orang tergiring dengan narasi yang menyesatkan yang terkadang sebetulnya didasari politis, tetapi maklum karena keterbatasan SDM kita sehingga mudah terpengaruh. Mungkin termasuk Anda atau saya, maklum SDM itu tadi karena ketidaktahuan hukum tentang itu. Luar biasa ya penyampaian yang masuk akal juga ya. Ternaknya selalu bilang Jokowi sangat santai, jabul, ya tekanan berat. Ternaknya salah menilai semua. Harusnya ibu itu nguntit terus kegiatan Pak Jokowi mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, lalu share atau undang podcast daripada bikin opini terus sampai berusaha kurang kerjaan. Mungkin itu saja lah teman-teman ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, salam dan sampai jumpa.